itu merupakan opsi atau pengembangan sistem kami yang semula hanya fingerprint dan ternyata di fingerprint tentunya namanya aplikasi atau sistem pasti ada kendala ya. Ternyata di situ masih ada berapa persen yang tidak dilakukan validasi melalui biometrik itu tadi, melalui fingerprint. Makanya kami buatkan opsi. Kenapa sih dari pendalaman kami pasien-pasien yang tidak dilakukan fingerprint itu tadi, dengan adanya FR ini sebenarnya untuk menjawab tantangan yang sebelumnya fingerprint itu tadi, karena rekam sidik jari itu ada masalah, ada beberapa yang belum bisa di fingerprint, maka kita buatkan FR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa KTV dimanapun Anda berada? Jumpa lagi bersama saya Romlah Pandita Ratu di acara Madura Podcast. Nah, untuk hari ini seperti biasa setiap jam 9 pagi kita kedatangan tamu dari BPJS Kesehatan yang beralamatkan di Jalan Panglekur, Kabupaten Pamekasan. Nah, hari ini saya dengan cowok ganteng. Gimana, banyak kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ada Mas Ahmad Holivi. Betul sekali. Dipanggilnya siapa? Sepertinya masih lebih pantas dipanggil Mas Aga. Oh, Mas. Mas V. Kalau Bapak enggak ya? Terlalu itu ya? Pantasnya aja dulu ya, Mbak. Oh, kalau saya panggil Mas berarti udah di atas kakak saya berarti ya? Oh iya, bisa jadi. Iya, pemirsa KTV hari ini akan membahas tentang face recognition ya? Betul. Nah, mungkin bisa dijelaskan Bapak Holivi ya? Iya. Mas. Wah, lupa banget sih. Apa itu FR dan tujuan FR itu seperti apa sih? Oke, baik, terima kasih Mbak Romlah ya. Siap. Ya, Mbak Romlah. Saya panggil Mbak juga ya, biar lebih akrab Mbak ya. Iya, benar. Jadi mungkin Mbak Romlah sebelumnya pernah ke rumah sakit berobat dalam tahun-tahun ini gitu Mbak? Atau akhir tahun kemarin? Minggu kemarin. Ke rumah sakit ya? Iya. Di sana dilakukan fingerprint atau rekam sidik jari? Kalau saya sih Rawat jalan ya? Enggak, rawat jalan. Di mana itu Pak? Di sini cuma nggak pakai fingerprint gitu ya. Di rumah sakit kami sudah sebelumnya ya kita implementasi yang namanya fingerprint di semua rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, di mana setiap pasien yang berkunjung ke rumah sakit itu wajib melakukan fingerprint. Untuk apa? Untuk untuk validasi atau keabsahan peserta. Itu setiap pasien yang berkunjung melalui rawat jalan ya khususnya ya ke poli rumah sakit yang bekerja bersama dengan BPJS Kesehatan itu dilakukan fingerprint. Kemudian saat ini ada pengembangan ya Mbak ya, ada pengembangan yang semula hanya fingerprint, sekarang ada pengembangan yang namanya FR atau face recognition atau bahasa kitanya itu adalah rekam wajah. Rekam wajah. Seperti itu. Tujuannya itu yang saya sampaikan tadi untuk memvalidasi peserta. Jadi mungkin dulu Mbak Romlah pernah dengar penyalahgunaan kartu atau ada yang pinjam kartu. Dengan adanya fingerprint dan FR ini rekam wajah itu tidak bisa lagi. Karena apa? Karena sudah harus sesuai antara NIK dengan wajah peserta yang berobat itu tadi, di mana rekam wajah itu akan ngambil data di Dukcapil Mbak ya. Jadi kami itu teman-teman rumah sakit mengintri NIK nih di aplikasi rekam wajah itu tadi, nanti akan ngambil data yang ada di Dukcapil, sehingga kalau ada penyalahgunaan kartu itu tidak bisa lagi karena tidak sesuai dengan wajah yang sesungguhnya. Seperti itu. Berarti memang ada alat khusus ya? Betul, nanti pasien itu yang semula fingerprint ini, makanya ini juga jadi opsi Mbak. Yang sebelumnya ini hanya ada di fingerprint, sekarang ada rekam wajah. Artinya jadi opsi, misalkan katakanlah ada pasien yang sidik jarinya tidak bisa terekam gitu ya, karena halus atau mohon maaf karena tidak ada jarinya. Karena sejauh ini memang masih ada pasien-pasien yang tidak melakukan fingerprint, meskipun persentasenya kecil sekitar 0,5% dari seluruh kunjungan rumah sakit. Nah itu tadi nanti akan FR ini, face recognition ini akan jadi opsi untuk perekaman fingerprint.
Jadi pasien-pasien yang tidak bisa dilakukan fingerprint bisa melalui rekam wajah. Atau sebaliknya, rekam wajah tidak bisa melakukan fingerprint. Seperti itu, Mbak. Oh, berarti ketika berobat itu selain membawa BPJS Betul. gitu, itu juga harus fingerprint. Fingerprint atau yaitu tadi FR, face recognition, rekam wajah. Oh. Seperti itu. Kalau seumpama gawat, Sejauh ini masih kita implementasikan untuk poli-poli, untuk rawat jalan. Jadi untuk gawat darurat atau rawat inap sementara masih belum untuk implementasinya, Mbak. Tentunya akan bertahap ke depannya. Oh, tujuannya apa tuh? Tujuannya seperti yang saya sampaikan tadi, Mbak, ya, itu merupakan opsi atau pengembangan sistem kami yang semula hanya fingerprint dan ternyata di fingerprint tentunya namanya aplikasi atau sistem pasti ada kendala ya. Ternyata di situ masih ada berapa persen yang tidak dilakukan validasi melalui biometrik itu tadi, melalui fingerprint. Makanya kami buatkan opsi. Kenapa sih dari pendalaman kami pasien-pasien yang tidak dilakukan fingerprint itu tadi? Karena memang jarinya sudah halus gitu ya, atau bahkan ada yang tidak ada jarinya, makanya dibuatlah FR ini sebagai opsi dari fingerprint itu tadi. Ini FR program lama apa gimana, Mas? Untuk FR itu sendiri kami sebenarnya masih baru dan masih pilot project sebenarnya, Mbak. Jadi hanya beberapa rumah sakit yang implementasi FR. Jadi kami mulai dari bulan September baru kemarin, baru kemarin kita implementasikan, kita pilot project dan ternyata menurut kami itu efektif sekali gitu ya untuk FR, dan tentunya mungkin nanti bertahap ya. Nantinya mungkin sampai akhir tahun ini kita implementasikan nambah rumah sakit lagi. Saat ini masih pilot project di beberapa rumah sakit aja, Mbak. Rumah sakit mana aja yang sudah itu menggunakan Saat FR? ini pilot project kita ambil 3 rumah sakit ya. 3. Yang pertama itu Klinik Utama Sumeneb, kemudian Klinik Mata Sampang, dan KMU Bangkalan. Tentunya nanti kita bertahap ya, karena ini Di masih Pamekasan pilot masih belum berarti? Masih belum, karena memang kebetulan kami namanya pilot project enggak boleh terlalu banyak gitu ya, karena takut ada kendala-kendala yang dihadapi. Makanya kami ngambil 3 rumah sakit. Kalau ternyata nanti 3 rumah sakit ini sudah berjalan dengan baik, efektif, tentunya kami akan menambah rumah sakit yang lain. Kalau sinyal? Tidak ada ngaruhnya terhadap sinyal, Mbak ya. Jadi gini, teman-teman rumah sakit sudah menyediakan sistemnya. Sama halnya dengan fingerprint itu tadi. Kalau fingerprint ada sistemnya sendiri, FR juga ada sistemnya sendiri. Gitu. Iya. Terus juga dari 3 rumah sakit tersebut yang sudah menggunakan FR nih ya Pak ya, Mas ya, di Bangkalan, Sumeneb sama Sampang. Tinggal di Pamekasan pemirsa masih belum. Kita menunggu seperti apa FR-nya dari BPJS Kesehatan. Betul, ya. Ini berarti baru September barusan ya. Betul. Yang sudah launching. Ya. Respon masyarakat untuk hal seperti itu? Sejauh ini cukup baik, Mbak ya. Jadi karena memang FR ini menurut saya manfaatnya juga banyak ya, tentunya untuk peserta. Memudahkan akses sebenarnya untuk peserta yang semula. Kalau Mbak Romlah pernah ke rumah sakit, kalau dulu kita masih manual, peserta BPJS yang berobat ke rumah sakit itu harus menunggu print. Jadi biasanya ngasih nomor kartu atau nomor rujukan, kemudian teman-teman rumah sakit ngentri, setelah di-entry masih harus nunggu print terkeluar. Itu kan butuh waktu ya, masih nunggu printer, situ masih tanda tangan. Dengan adanya sistem ini, dengan adanya FR ini, ya tidak perlu lagi, tinggal rekam wajah, dan itu hanya 4,6 detik prosesnya. Tentunya buat peserta BPJS itu akan diuntungkan ya, artinya tidak terlalu lama menunggu di pendaftaran, seperti itu. Dan juga untuk rumah sakit ini juga begitu ini ya, manfaat ya. Pertama misalkan ya tentunya menambah mutu layanan ya di rumah sakit, karena zaman sekarang memang sudah beralih ke digital ya Mbak ya. Kalau dulu manual di print tanda tangan,
sekarang cukup dengan rekam wajah sudah langsung tinggal masuk ke poli. Tentunya kan dari sisi rumah sakit juga dapat manfaat, mutu layanan berkualitas, kemudian antriannya juga akan lebih cepat seperti itu. Dan seperti yang saya sampaikan tadi itu Mbak, penyalahgunaan kartu juga bisa diantisipasi. Karena apa? Tentunya jika ada penyalahgunaan kartu yang tidak terdeteksi oleh rumah sakit, kemudian diklaimkan ke BPJS, ternyata ada audit nih, misalkan contoh ya, ada audit dari eksternal atau internal BPJS dan ketahuan ada penyalahgunaan kartu, itu kan harus dikembalikan dana yang sudah dikeluarkan. Nah, tentunya dengan adanya FR ini, hal-hal seperti itu sudah tidak akan terjadi lagi karena orang yang datang itu harus sesuai wajahnya dengan yang terdaftar di database Dukcapil ataupun BPJS Kesehatan. Iya benar sekali, karena banyak sekali untuk penyalahgunaan kartu tersebut ya. Betul. Seumpama kakaknya yang udah punya kartu, terus adiknya yang sakit gak punya kartu, pinjem dong, seperti itu ya. Seperti itu. Tentunya nanti dengan adanya FR ini ya tidak bisa lagi seperti itu, dan rumah sakit jadi diuntungkan karena ya itu tidak sedikit mungkin ya, tapi mungkin masih sebelumnya masih ada. Kalau sekarang ya nggak bisa, karena jari tidak bisa dipinjam, muka tidak bisa dipinjam, seperti itu Mbak. Kok bisa sih BPJS menerapkan FR tersebut? Itu ide-ide siapa? Ya tentunya Mbak, kami BPJS Kesehatan selalu berinovasi ya. Tentunya tujuannya untuk menambah kualitas layanan, menambah kepuasan peserta, dan tentunya semuanya demi peserta dan stakeholder kita, memudahkan akses seperti itu Mbak. Banyak memang sistem-sistem kami yang dibuat untuk memudahkan peserta. Salah satunya itu ada antrian online. Artinya peserta itu dengan antrian online mobil JKN tidak perlu antri di rumah sakit, bisa memantau. Ini agak melebar ya dari FR. Bisa memantau, misalkan saya mau masuk daftar ke poli dalam, bisa daftar dari antrian online dulu. Dari mobile JKN itu bisa kelihatan yang dipanggil sudah nomor berapa gitu ya. Artinya kalau misalkan saya dapatnya nomor 10, dari sini ke RSUD berapa menit, sekarang sudah jalan nomor 8, jadi kita tidak lama-lama nunggu di sana. Itu salah satu beberapa sistem yang kami buat, yang tentunya semuanya untuk memudahkan akses terhadap peserta BPJS Kesehatan. Seperti itu. Yang jelas di situ ketika kita menggunakan yang namanya FR, itu banyak sekali tantangan-tantangan yang harus kita hadapi gitu ya. Sehingga yang pastinya BPJS itu sudah rampung dan sudah siap menghadapi tantangan tersebut. Nah, tantangan-tantangan yang sudah dihadapi dari BPJS Kesehatan dengan adanya FR tersebut apa? Iya, namanya hal-hal baru memang selalu ada tantangan baru juga Mbak. Tentunya itu tidak menjadi demotivasi ya buat kita. Tentunya itu menjadi tantangan buat kita untuk lebih baik. Tentunya pasti ada tantangan tersendiri. Namun saya rasa untuk FR ini tidak terlalu signifikan ya. Karena apa? Karena memang sebelumnya teman-teman rumah sakit sudah implementasi yang fingerprint. Kemudian peserta sudah terbiasa dengan fingerprint. Dan ada FR ini yang menurut saya itu lebih mudah. Tentunya akan merasa dimudahkan nih terhadap rumah sakit dan peserta. Ya mungkin tantangannya tidak wajah yang tidak terdeteksi gitu Mbak ya. Mungkin fotonya waktu itu saya masih jelek misalkan waktu foto di KTP. Sekarang sudah ganteng cakep, misalkan gitu ya. Dan sistem itu tidak bisa menangkap misalkan ya. Mungkin tantangannya di situ, dan mungkin juga tantangannya untuk membiasakan masyarakat aja untuk hal-hal yang berbau digital seperti itu Mbak. Cuman tentunya kami sudah antisipasi itu ya. Makanya dengan adanya FR ini sebenarnya untuk menjawab tantangan yang sebelumnya fingerprint itu tadi, karena rekam sidik jari itu ada masalah, ada beberapa yang belum bisa di fingerprint, maka kita buatkan FR, rekam wajah sebagai opsi.
jika rekam wajah tidak bisa, ya ada fingerprint juga sebagai opsi, artinya saling melengkapi. Seperti itu, Mbak. FR tersebut itu tertuju ke semua BPJS, semua JKN apa Betul. yang tertentu prabayar apa dari pemerintah? Ya, betul. Jadi kami semangatnya, Mbak, tidak ada istilah diskriminasi ya terhadap peserta JKN. Kita ada istilah cepat, mudah, dan setara ya, seperti itu. Jadi setara antara yang berbayar dengan tidak berbayar, karena sebenarnya semuanya berbayar, Mbak. Nggak ada BPJS Kesehatan yang tidak berbayar. Hanya bedanya ada yang bayar sendiri, kalau yang mampu, ada yang dibantu pemerintah, semuanya berbayar. Makanya semangat kami tidak ada diskriminasi terhadap semua peserta elemen JKN ini. Jadi tidak ada perbedaan. Jadi semua peserta yang berobat ya wajib melakukan fingerprint atau opsinya rekam wajah itu tadi. Benar, berarti semua sama rata. Betul. Baik yang bayar maupun yang gratis. Betul. Baik yang UHC juga. Betul. Termasuk pelayanan tidak ada perbedaan, Mbak. Mungkin masih ada stigma negatif di masyarakat kalau yang berbayar itu pelayannya seperti apa, yang berbayar seperti apa, tidak ada. Itu semangat kami untuk menghilangkan stigma seperti itu. Sama semuanya. Dari tantangan yang sudah dihadapi oleh BPJS Kesehatan, seperti halnya yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak Olivi, bahwasanya bisa saja wajah itu bisa berubah. Sekarang jelek, besok cantik gitu ya. Itu yang menjadi tantangannya gitu ya. Iya. Terus untuk menjawab tantangan tersebut dari BPJS itu seperti apa? Seperti ya itu yang saya sampaikan tadi, Mbak, yang kita berusaha untuk memasyarakatkan digital ya, memasyarakatkan digital atau mendigitalkan masyarakat. Artinya harapan kami peserta BPJS sudah terbiasa dengan digital. Itu yang saya sampaikan tadi, bisa mendaftar secara antrian online atau pendaftarannya yang semula hanya memberikan kartu masih nunggu printer, kemudian sekarang hanya dengan rekam wajah. Tentunya yang kami siapkan ya itu tadi, sudah ada opsi-opsi tertentu. Ada misalkan fingerprint-nya bermasalah, kita ada opsi FR. Kemudian jika dua-duanya bermasalah, kita masih ada istilahnya approval. Approval itu adalah disetujui oleh rumah sakit dengan alasan-alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan. Oke. Seperti itu, Mbak. Kalau seumpama kita mendaftar ke BPJS sama rumah sakit ya, kita kan masih minta nomor antrian tuh. Kita gunakan aplikasi JKN Mobile. Nah, apakah ketika ada di rumah sakit kita juga masih mau FR juga rekam? Betul, Mbak. Jadi FR ini adalah untuk memvalidasi peserta. Kalau pendaftaran antrian online adalah untuk mengantri agar tidak menumpuk di rumah sakit, agar waktu antri kita itu masih bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain. Karena kadang kita berangkatnya ke rumah sakit masih pagi gitu ya, jam 8 sudah di sana, ternyata dipanggilnya masih jam 9 atau jam 10. Kan masih ada 2 jam yang bisa kita manfaatkan. Dengan antrian online itu ya kita bisa ngantri dari rumah, bisa ngurus anak dan lain-lain gitu ya. Tapi untuk FR ini ya tetap wajib, Mbak, karena itu untuk memvalidasi keabsahan peserta, bahwasanya peserta ini benar-benar orangnya yang datang. Seperti itu. Memang saya lupa tadi, salah satu mungkin tantangan kami itu adalah peserta yang rutin ke rumah sakit hanya untuk ambil obat. Ada, Mbak, ya, ada kasus-kasus tertentu yang dia itu setiap bulan ke rumah sakit ngambil obat. Nggak masalah tapi? Nggak masalah, namun terkadang kasus-kasus sebelumnya sebelum ada FR, biasanya peserta ini diwakili karena sudah sepuh atau mohon maaf yang gangguan kejiwaan, itu kan agak susah nih dibawa ke rumah sakit, biasanya diwakili. Tentunya kami hal-hal seperti itu tidak menutup mata ya, kita tetap siapkan solusinya. Kita siapkan istilah, ini hal-hal baru juga, Mbak, iterasi obat namanya. Iterasi. Betul. Jadi resep dari rumah sakit itu bisa langsung 3 bulan. Langsung bisa 3 bulan.
resepnya, tapi ngasihnya tetap tiap bulan. Bulan berikutnya bisa diwakili karena tidak perlu fingerprint, tidak perlu rekam wajah, karena hanya datang ke rumah sakit untuk ngambil obat. Untuk kasus-kasus tertentu yang memang sudah rutin ngambil obat gitu ya, bisa rumah sakit itu memberikan iterasi, istilahnya resep dalam 3 bulan. Kan ada nih kadang pasien-pasien dia sudah stabil, sudah sehat, cuman memang ada obat-obat tertentu yang tidak bisa di stop meskipun sudah stabil. Meskipun sudah sehat, memang secara medis obat itu belum bisa di stop. Nah, bisa biar peserta itu tidak harus bolak-balik ke rumah sakit dengan kondisi-kondisi tertentu tadi, Mbak, yang misalkan mohon maaf dengan gangguan kejiwaan atau orang-orang yang sudah sepuh, itu masih bisa dengan solusi iterasi itu. Jadi resepnya langsung 3 bulan. Berarti rekamnya cukup satu kali seperti itu. Selanjutnya bisa diwakili untuk pengambilan obatnya. Berarti FR ini dinyatakan sudah wajib ya? Sudah wajib untuk rumah sakit yang sudah implementasi. Namun wajibnya ini kan ada dua opsi itu tadi, Mbak, ya. Rekam sidik jari sama rekam wajah. Boleh milih peserta mana yang lebih nyaman. Kalau misalkan nyaman dengan rekam wajah atau lebih cepat, masuk rumah sakit, kita kembalikan ke rumah sakit mana yang menurut rumah sakit lebih efektif. Itu yang bisa digunakan. Seperti itu. Luar biasa. Berarti kalau kita menggunakan FR, rekam wajah atau sidik jari juga ketahuan dong aktif enggaknya BPJS kita. Betul sekali, betul. Jadi tentunya itu Mbak, membantu peserta juga ya. Takutnya udah kadung nyampe rumah sakit ternyata kartunya tidak aktif gitu. Dari situ bisa terdeteksi kalau memang tidak aktif, tidak terbaca di Dukcapil, itu terdeteksi nanti di sistem. Oh, sangat luar biasa. Ini FR baru aja launching ya. Betul. Di bulan September, berarti tidak nyampe 1 bulan ya? Ya. Alhamdulillah, buru-buru harus segera di Pamekasan. Ya, rencananya seperti itu, Mbak. Oke, harapan Mas? Harapannya tentunya kami juga butuh bantuan dari teman-teman rumah sakit, komitmen untuk mengimplementasikan FR ini, karena memang FR ini saya rasa dengan adanya FR yang sudah diimplementasikan di 3 rumah sakit pilot project itu tadi, ternyata menurut saya itu lebih efektif gitu ya, dan juga menjadi opsi dari fingerprint. Harapannya nanti semua rumah sakit akan mengimplementasikan se-Madura. Iya, target kami mungkin insya Allah di akhir Desember sudah terimplementasi seluruh Madura, khususnya di rumah sakit yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Targetnya untuk sementara di Madura itu berapa rumah sakit? Saat ini yang sudah jalankan 3, nanti kami mengusulkan 2, kemungkinan nunggu feedback dulu, di bulan ini kita kembangkan menjadi 5 seperti itu. Tapi target kami di akhir tahun semoga bisa terimplementasi semua. Oke, semoga sukses buat BPJS. Amin. Mungkin ada hal yang mau disampaikan kepada pemirsa KTV sebelum kita pamit? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke Mbak Romla dan juga KTV, Karisma TV ya. Telah memberikan waktu buat kami tentunya untuk menyampaikan hal-hal baru yang ada di kami, yaitu di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Pamekasan. Tentunya kami selalu berusaha, kami selalu berinovasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk peserta, memberikan kemudahan akses dan lain-lain untuk peserta. Mungkin itu saja, Mbak. Oke. Terima kasih Sama-sama, sudah hadir Mbak hari ini. Ya, pemirsa KTV dimanapun Anda berada, itu tadi ulasan dari Bapak Ahmad Holivi tentang FR ya dari BPJS Kesehatan Pamekasan. Saya Romla Pandita Ratu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.